Saudara, pada masa pandemi COVID-19, Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan kunjungan kerja bersama sejumlah senator ke Kabupaten Siak. Kunjungan kali ini dipimpin langsung Ketua DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti dalam rangka menyerap aspirasi sekaligus melakukan pengawasan dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kunjungan kerja ke Kabupaten Siak ini diantaranya berlangsung di PT Perkebunan Nusantara 5 di Kecamatan Lubuk Dalam, berkunjung ke Istana Siak dan ramah tamah di Balai Datuk 4 Suku kediaman Bupati Siak. Nah saudara, bagaimana rangkaian acara kunjungan kerja Ketua DPD RI ke Kabupaten Siak ini? Berikut kita saksikan bersama. Saudara, kunjungan kerja Ketua DPD RI beserta rombongan di PTPN 5 Kecamatan Lubuk Dalam ini disambut Bupati Siak Alfedri dan turut hadir Direktur Utama PTPN 5, Kapolres Siak, Kajari Siak, Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN, Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dan sejumlah pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Pada kesempatan ini, Direktur Utama PTPN 5 Jatmiko Kasantosa memberikan sambutan. Berikut kita dengarkan bersama. Program sawit untuk rakyat ini yang kami sebut sebagai PTPN 5 untuk sawit rakyat ini kami mulai dari tahun kemarin, Pak Ketua dan Bapak-Bapak Ibu Senator. Jadi memang sederhana saja, PTPN 5 diarahkan oleh pemegang saham untuk kembali ke hitohnya. Jadi PTPN 5 hitohnya itu 50% CPO yang kami hasilkan itu berasal dari buah masyarakat. Nah, kami diinstruksikan oleh Bapak Ibu kedua ini mengusahakan bagaimana kami mampu menjadikan para petani sebagai mitra. Nah, disinilah kami berjalan Bapak Ibu. Artinya memang kami membuat skema yang bersama-sama di mana Bapak-Bapak Ibu petani nyaman dengan kami. Kami pun juga tidak perlu menanggung risiko perbankan yang sering terjadi dalam sebuah kemitraan antara petani dan perusahaan. Dan sebagaimana disampaikan kepada Bapak Ketua DPD dan juga Bapak Senator muda kita, Pak Edwin, bahwa program ini sangat terbuka tidak hanya untuk petani plasma PTPN 5. Artinya petani dari manapun selama masih dalam range jarak demografis terhadap batas produksi kami, silakan untuk bergabung. Para petani di sini rata-rata bisa 2-3 ton di atas standar nasional, Pak, yang mitra kami. Ini merupakan kebanggaan kami, Pak. Usai sambutan Direktur Utama PTPN 5, selanjutnya Bupati Siak Alfedri menyampaikan sambutan. Bupati Siak Alfedri menyampaikan bahwa Kabupaten Siak memiliki areal perkebunan sawit yang cukup luas, yakni sekitar 327.000 hektar, di mana hampir 27% dari luas Kabupaten Siak dan ada 21.000 hektar yang harus dan sedang dilakukan replanting, tersebar di 31 kampung di 5 kecamatan di Kabupaten Siak. Bupati Siak juga mengucapkan terima kasih dan mendukung program yang telah dilakukan PTPN 5 tersebut, termasuk program sawit rakyat untuk masyarakat miskin yang telah dilakukan sejak tahun 2003 hingga 2009. Program ini dianggap berhasil karena dapat mengangkat perekonomian masyarakat Kabupaten Siak. Perkebunan sawit di Kabupaten Siak sangat luas, Pak. Ada 327.000 hektar. Berarti hampir 27% dari luas Kabupaten Siak. Nah, dari luas perkebunnya ada 21.000 hektar yang harus dan sedang dilakukan replanting. Ada 31 desa ataupun kampung yang disebut di Kabupaten Siak ini, berada di 5 kecamatan. Pak Ketua DPD RI juga berterima kasih ya kepada PTPN 5 karena di Siak ini dulu mulai 2003 sampai 2009 ada program sawit rakyat 8.500 hektar lebih, Pak, di 19 desa. Ini dibagikan antara 2 sampai 3 hektar untuk masyarakat miskin. Itu dulu juga kita kerjasamakan dengan PTPN 5, yang itulah sekarang mengangkat ekonomi masyarakat Kabupaten Siak, yang alhamdulillah sekarang angka kemiskinan di Kabupaten Siak boleh dikatakan rendah, yaitu 5,4%.
Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Desti Aryani. Memang benar PTPN itu saat ini komoditas utama yang memberikan kinerja terbaik itu adalah sawit. Terus terang mungkin itu hanya satu-satunya komoditi yang memberikan kontribusi tinggi kepada kinerja PTPN. Dan PTPN 5 ini termasuk dalam 3 perkebunan sawit terbesar yang dimiliki oleh pemerintah yang tergabung dalam PTPN Group. Dan kinerjanya sawit PTPN 5 itu 50% juga ditopang dari petani plasma, petani sawit plasma, sehingga memang program perkebunan sawit rakyat ini sangat membantu kinerjanya komoditi sawit PTPN. Jadi kemitraan dengan petani ini merupakan salah satu kunci bagi PTPN 5 untuk meningkatkan kinerja petani. Ketua DPD RI Lanyala Mataliti dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Riau menjadi target program replanting perkebunan sawit seluas 24,5 ribu hektar pada tahun 2020 ini. Selain itu, Provinsi Riau juga telah menyiapkan lahan seluas 58.000 hektar sebagai program perluasan ketahanan pangan dan cadangan strategis. Riau memenuhi ciri atau jenis tanah yang disukai tanaman sawit. Karena potensi besar itu, Riau mendapat target program peremajaan atau replanting perkebunan sawit seluas 24.500 hektar tahun 2020. Luas perkebunan sawit di Riau 2,258 juta hektar. Selain itu, Riau menyiapkan lahan 58.000 hektar sebagai program perluasan ketahanan pangan dan cadangan strategis pangan. Bunga sawit bermunculan sejak usia 3 tahun dan sawit berbuah di usia 4 tahun. Kita bisa panen di usia 4 tahun. Insya Allah saya akan ikut memetik hasilnya jika musim panen tiba. Latar belakangi potensi dan manfaat sawit itu, saya menyambut gembira penyelenggaraan kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmi menyerahkan bibit sawit yang ditanam PTPN 5 untuk para petani sawit Riau. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kunjungan kerja ini, secara simbolis Ketua DPD RI, Bupati Siak, Dirut PT PN 5 dan Senator Riau menyerahkan secara simbolis bantuan bibit sawit kepada Koperasi Unit Desa KUD Tunas Muda, KUD Tandan Mas Jaya, KUD Budi Sawit, KUD Karya Tani, dan KUD Lembah Sawit. Pada kesempatan ini, anggota DPD RI asal Provinsi Riau, Insiawati Ayus, mengingatkan atas hak dari tanah yang dikelola harus dipertegas dan diperjelas. Hal tersebut diungkapkan beliau saat melakukan kunjungan kerja bersama Ketua DPD RI di PTPN 5 Kecamatan Lubuk Dalam. Benar, PTPN itu saat ini komoditas utama yang memberikan kinerja terbaik itu adalah sawit. Terus terang mungkin itu hanya satu-satunya komoditi yang memberikan kontribusi tinggi kepada kinerja PTPN. Dan PTPN 5 ini termasuk dalam 3 perkebunan sawit terbesar yang dimiliki oleh pemerintah yang tergabung dalam PTPN Group. Dan kinerjanya sawit PTPN 5 itu 50% juga ditopang dari petani plasma, petani sawit plasma, sehingga memang program perkebunan sawit rakyat ini sangat membantu kinerjanya komoditi sawit PTPN. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, PTPN punya 2 pabrik, tapi dari kebun inti hanya bisa mampu memenuhi kebutuhan bahan baku untuk 1 pabrik. Jadi kemitraan dengan petani ini merupakan salah satu kunci bagi PTPN 5 untuk meningkatkan kinerja. Setelah 10,5
kemarau dan 10 penghujan, akhirnya yang dinanti datang lagi. Yuk kita tanya mereka. Dek, gimana? Ada yang mau disampaikan? Makasih, sekarang sekolahku jadi bagus. Kita sekarang punya jembatan loh. Woi, dia datang! Sudah siap sensus penduduk 2020? Nah, sekarang saya beritahu. Maksudnya informasi. Sensus penduduk 2020 ada cara baru. Ada wawancara? Ada. Tapi sekarang bisa online. Aman dong. Ya aman, kan dijamin undang-undang. Pastikan semua tercatat ya. Oke? Berikan jawaban yang jujur dan benar. Mari bersama mencatat Indonesia melalui sensus penduduk 2020. Indonesia maju dari jawabmu. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Hai, kalian pasti pernah mencari berbagai informasi lewat internet. Mungkin kalian pernah mendengar istilah informasi publik. Namun, ada beberapa orang yang masih belum tahu. Sebenarnya, apa itu informasi publik? Informasi publik adalah informasi yang dikelola oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. Badan publik yang mengelola informasi ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, atau organisasi non-pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan luar negeri. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Tapi ada juga informasi yang tidak boleh diakses atau dikecualikan, seperti informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan yang belum dikuasai atau didokumentasikan. Lalu, bagaimana cara kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Caranya adalah pemohon mengajukan permintaan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, atau bisa dikenal PPID, melalui telepon, surat, email, maupun datang langsung ke kantornya. Kemudian, pemohon harus mengisi formulir yang meliputi alamat, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi, dan cara penyampaiannya, yang kemudian akan diserahkan kepada PPID terkait. Selanjutnya, PPID akan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon. Setelah itu, PPID akan memberitahukan informasi yang diminta oleh pemohon selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah diterimanya permintaan informasi. Jadi, informasi publik sangatlah penting bagi kita. Jadi, gunakan hak kita untuk tahu. Saudara, usai melakukan kunjungan kerja dan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di PTPN 5 Kecamatan Lubuk Dalam, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti beserta rombongan melanjutkan kunjungannya di Kabupaten Siak dengan mengunjungi Istana Siak. Disambut Bupati Siak Alfedri, penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, dan Kadis Pariwisata Kabupaten Siak, Ketua DPD RI yang baru pertama kali menjejakkan kakinya di Istana Siak ini dibawa berkeliling menyusuri setiap detail benda peninggalan bernilai sejarah yang terdapat di dalam Istana Siak. Tampak Lanyala Mataliti dengan ekspresi wajah serius menyimak setiap penjelasan yang disampaikan petugas penjaga situs bersejarah Istana Siak. Ternyata hal ini karena Lanyala adalah pecinta benda-benda antik dan kuno yang tidak hanya mengandung nilai sejarah namun juga menyukai benda-benda yang masih menyimpan misteri seperti keris. Saya hanya melihat banyak yang saya pelajari. Kebetulan saya juga suka barang-barang antik.
Jadi koleksi keris juga. Cuman saya menyesal juga masuk situ, pulang udah bawa keris. Berarti baru kali ini pertama masuk ya? Saya pertama kali masuk sini. Apa tanggapannya tentang komen tadi Pak? Alat musik hanya 2 di dunia. Ya memang itu barang antik ya, namanya juga barang antik ya. Harus dijaga jangan sampai rusak. Nggak perlu ya. Dibunyi-bunyikan terus supaya nggak rusak. Kalau nggak pernah dipakai bisa rusak loh itu. Panduan pengecualian informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dikelola oleh suatu badan publik terkait dengan penyelenggaraan negara, badan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP menyebutkan semua informasi publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan. Pengecualian dilakukan untuk melindungi publik dari konsekuensi negatif jika informasi tersebut dibuka. Ada 2 jenis pengecualian. Pertama, pengecualian prosedural. Maksudnya, badan publik berhak menolak permohonan informasi karena prosedurnya telah diatur secara khusus di luar Undang-Undang KIP. Kedua, pengecualian substansial.
yakni pengecualian terhadap sebuah informasi karena dinyatakan oleh undang-undang sebagai informasi yang dikecualikan. Pengecualian substansial meliputi 3 jenis kerahasiaan mendasar, yaitu informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha, dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. Pengecualian informasi dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID pada sebuah badan publik dengan langkah-langkah berikut. Pertama, tentukan subjek informasinya. Kedua, lakukan uji konsekuensi dengan cara identifikasi konsekuensi negatif yang mungkin muncul jika informasi tersebut dibuka. Selanjutnya, adakah dasar hukumnya? Kemudian pastikan apakah dasar hukumnya masih relevan. Ketiga, tentukan cakupan informasi yang dikecualikan. Apakah seluruh atau hanya sebagian isi dokumen? Keempat, tentukan jangka waktu pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mari kita perhatikan contoh berikut. KPU menerima permohonan informasi tentang biodata calon anggota DPR RI pada pemilu 2014. Apa yang harus dilakukan KPU? Pertama, identifikasi apa saja konsekuensi negatif jika biodata dibuka. Sebutlah dapat mengungkap kerahasiaan pribadi yang mungkin saja mengganggu keamanan bersangkutan. Kedua, cari dasar hukumnya. Ternyata ada dalam pasal 17 Undang-Undang KIP bahwa salah satu informasi yang dikecualikan jika dapat mengungkap rahasia pribadi. Pasal ini dapat menjadi alasan pengecualian. Namun, pasal tersebut menjadi tidak relevan jika calon anggota DPR bersangkutan telah menyatakan kesediaan untuk membuka biodatanya. Karena itu, KPU perlu memilah mana yang bersedia dan yang tidak. KPU hanya boleh memberikan informasi tentang biodata calon anggota DPR yang telah menyatakan kesediaan untuk membuka biodatanya. Selain itu, dikecualikan. Bu, ya Pak. Tolong belikan beras merek ini apa Bu? Jangan merek inilah Pak, ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal, viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam, masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Manusia dilahirkan berbeda-beda. Ada yang menikmati proses, ada juga yang sukanya instan. Ada yang khawatir, ada yang gemar tampil. Ada yang lebih nyaman sendiri, ada yang suka ngobrol panjang. Manusia memang berbeda-beda. Kami memahami Anda. Karena itu, kini sensus penduduk hadir dengan 2 cara, online atau wawancara. Tinggal pilih, gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andus Haji Alfedri MSI, Bupati Siak, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk berpartisipasi pada sensus penduduk tahun 2020.
Pastikan Anda terdaftar melalui sensus online dengan partisipasi yang menyeluruh dari masyarakat Kabupaten Siak. Diharapkan dapat mewujudkan Siak bersatu. Mari sukseskan sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuani. Pak Ahmad. Kesal nampaknya, Pak. Saya tadi urusan dari kantor sana, nggak selesai-selesai. Padahal urusannya sepele. Bolak-balik. Ada aja yang kurang. Lapor aja, Pak. Lapor? Lapor sama siapa? Sekarang ada yang namanya Lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Iya Pak, jadi semua aspirasi, keluhan dan pertanyaan tentang kinerja pemerintah kita sekarang laporkan aja melalui internet atau aplikasi mobile. Kalau handphone macam saya nih bisa? Bisa Pak. Kirim aja SMS ke 1708. Kenapa tuh? Saya nak lapor cabai merah dengan bawang merah mahal. Sampaikan aspirasi dan pengaduan Anda melalui aplikasi Lapor. Ayo lapor untuk Riau lebih baik. Usai menjalankan aktivitas kunjungan pada siang harinya, dilanjutkan kegiatan ramah tamah serta jamuan makan malam bersama dan dihadiri unsur Forkompimda serta sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Saudara, demikian tadi seluruh rangkaian acara kunjungan kerja Ketua DPD RI beserta rombongan ke Kabupaten Siak. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.